Ini kayak gini mas, terus saya pencet del, saya pencet escape, saya klik yes, terus itu start window normally, balik lagi ke sini malahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Sabto Sutejo Official, channel kita. Saya Kang Tejo ya. Jadi, itu tadi kita punya problem di mana ada temen nelpon, video call lah. Kirim video melalui pesan singkat ya di WhatsApp. Ternyata pagi ini lagi kondisi pagi, jadi banyak motor lewat, ada maklum kita di pinggir jalan. Oke, jadi ada kawan yang nelpon, kemudian dia kirim video WA, komputernya bermasalah, jadi tidak bisa startup saat Windows mau startup balik lagi, Windows mau startup balik lagi ke BIOS, jadi seolah seperti rusak ya. Jadi buat teman-teman jangan dulu dianggap itu Windows-nya rusak. Jadi kita siasati dulu dengan cara bagaimana, ya simak video saya ini. Terus buat teman-teman yang ya sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, ditonton videonya, kirim komentar jika ada yang ingin ditanyakan, kemudian ya di like lah, ya di support terus channel kami supaya bisa berkembang gitu kan, supaya bisa terus memberikan tutorial-tutorial seputar perservisan dan trik-trik yang ada kaitannya dengan komputer, elektro, HP, jaringan gitu kan. Ya jadi kita langsung ya lanjut ke videonya. Di sini saya sudah rekam tadi proses perbaikannya, cuman kan perlu saya jelaskan kenapa, karena kalau tidak dijelaskan nanti hanya melihat ada trouble kenapa, dan kenapa. Jadi itu tadi, ini kita lihat videonya, sudah saya rekam tadi di sini. Nah, ini video percakapan saya dengan beliau ya. Nanti buat teman-teman, ini beliau ini juga YouTuber, bukan YouTuber ya, hanya sekedar untuk penyimpanan lah YouTube-nya. Jadi kalau ini teman-teman bisa bantu kembangkan channelnya. Jadi itu ada channelnya bisa dilihat ya. Di sini channelnya nanti bisa dicek, dibantu dikembangkan pemilik CPU ini. Oke, jadi ini kita ada kendala di situ, sudah masuk ke dalam mode. Dia sepertinya ini CMOS-nya bermasalah ya, kita abaikan saja. Nah, ini dia. Dia sudah masuk, ada pilihan startup repair dan Windows normally. Ketika dipilih Windows normally, dia blup berubah lagi ke masuk ke mode BIOS. Caranya bagaimana? Ini kita siasati dulu. Kita siasati dengan kita masuk ke BIOS, bisa dengan tekan del atau F2 atau apa tergantung jenis tipenya ya. Itu masuk BIOS, kita lihat di situ ada masuk BIOS, kemudian itu ada bagian advance sama chipset. Nah, itu kita bisa pilih bagian chipset. Nah, itu ada bagian chipset. Sorry, bukan di bagian chipset, kita pilih di bagian advance ya. Di bagian advance itu ada settingan khusus di mana dia akan ada teknik untuk merubah tipe hard disk. Ini kenapa? Karena terkadang instalasi Windows itu kadang kan ada settingan-settingannya. Nah, ketika nginstal CMOS-nya bermasalah kan begini. Jadi setiap dia mungkin matinya lama, baterai CMOS habis, dia akan kembali ke mode default. Nah, di situ kita bagian ada advance ya, kita lihat di situ advance. Modenya kan masih dia kan default lagi, kembali ke bentuk semula. Nah, ketika kita rubah,
Nah, bagian ini ada namanya SATA configuration ya. Setiap BIOS ada bagian ini, SATA configuration. SATA configuration ini di mana tergantung letak BIOSnya. Cari SATA configuration, kemudian cari portnya, port hard disk yang itu kita rubah. Nah, biasanya ketika ada CMOS bermasalah, dia masuk lagi ke IDE mode. Ini harus kita rubah ke mode yang disebut dengan ada kadang AHCI, ada write, ada kompatibel ya. Nah di situ kemudian di situ ada AHCI sama IDE kebetulan ya. Tergantung BIOS, nanti akan ada BIOSnya ada yang write, ada kompatibel. Pilih aja yang salah satu itu mana yang cocok, kemudian kita save. Kita save ya, save-nya pun tergantung di setiap ini beda. Kalau BIOS ini kita menggunakan F4 tuh, save and exit. Ada yang menggunakan F10. Jadi atau kalau susah kita pilih tombol exit di sebelah kanan, biasanya sebelah kanan exit, kemudian save and save configuration gitu kan, and exit gitu kan. Nah, kita coba ini BIOS-nya. Pada BIOS ini apakah dia normal kembali? Nah, ya, ternyata sudah ada tanda-tanda ya itu loh berputar hidup, tapi kita pastikan dulu apakah dia bisa hidup gitu kan. Nah, dia sudah ada welcome di sana, artinya ini sudah tidak bermasalah ya. Jadi buat teman-teman yang Windows 7. Ini untuk Windows 7 ya, terutama untuk Windows 7. Kenapa muncul seperti ini? Saya jelaskan tadi bahwa chipset bagian SATA harddisk tadi ada yang IDE, ada SATA, ada AHCI. Jadi ketika install dia ada masalah gitu kan. Oke. Ketika sudah install dia jadi, nanti ketika mati mungkin beberapa hari kemudian, ketika lama nggak hidup lagi ya. Ketika CMOS bermasalah, dia akan seperti itu lagi. Jadi harus kita siasati dengan begitu. Atau buat teman-teman yang sekiranya pengen aman, ya ketika install Windows-nya, pastikan settingnya adalah setting default dari BIOS itu sendiri. Jadi kalaupun dia CMOS bermasalah, dia beberapa waktu mati kan tetap seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Nah, itu saja dari saya. Nanti sekiranya ada yang ingin ditanyakan bisa kirim di link komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya ingatkan sekali lagi, terus dukung channel kita dengan cara ya ditonton, kemudian dibantu subscribe, dan terus biar nggak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar servis dari kita. Ya udah, itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.